Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dengan kasih Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita tidur, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup ini, saudara, adalah rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 ini yang menjadi ayat renungan kita hari ini, saudara, ditulis oleh Tertius. Tertius ini adalah pendamping Rasul Paulus, saudara. Ayat ini mengingatkan kepada setiap anak Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tidak selalu berikan hal yang baik bagi kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan tantangan dan cobaan menerpa. Apa maksudnya Tuhan turut bekerja, saudara? Sejak kita menjadi miliknya, Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita berjalan sendiri menurut selera dan maunya kita. Tuhan ambil bagian. Dia turut bekerja untuk mengarahkan hidup kita, saudara. Tujuannya tidak lain kecuali untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak lepas tangan terhadap perjalanan dan masa depan kita. Dia adalah Tuhan yang peduli bagi orang yang mengasihinya. Puji Tuhan. Lalu kapan Tuhan peduli dengan kita? Banyak orang bertanya-tanya, kapan dan di bagian mana sajakah Tuhan turut bekerja? Ayat ini, saudara, secara gamblang dan jelas mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Apa yang dimaksud Tuhan bekerja dalam segala sesuatu? Di balik setiap peristiwa ada peran Tuhan di dalamnya. Amin. Di balik setiap peristiwa dalam hidup ini, saudara, ada peran Tuhan di dalamnya. Bangsa Israel sempat bersungut-sungut ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka harus melewati padang gurun yang gersang, saudara. Panas di siang hari dan begitu dingin di malam hari. Mereka menyalahkan Tuhan. Selalu menyalahkan Tuhan. Mengapa membawa mereka hidup dalam kesulitan? Saudara, bangsa Israel tidak memahami bahwa itu adalah proses bagi mereka supaya bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan siapkan, yakni ke tanah Kanaan, saudara. Mereka mempersalahkan Musa. Sepertinya Musa menipu mereka. Mereka tidak paham akan cara kerja Tuhan. Bahkan mereka meminta untuk mengembalikan mereka ke Mesir. Usul yang sangat konyol, saudara. Bukankah di Mesir mereka hidup sebagai budak? Bukankah kini Tuhan melepaskan mereka
dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Itulah manusia yang tidak bisa melihat jauh ke depan. Nampaknya sulit, saudara, tapi di balik itu ada tujuan yang mulia dari Tuhan. Kehidupan yang jauh lebih baik, saudara. Apa yang Anda alami dalam hidup ini, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saat Anda mengalami kesulitan hidup, jangan pernah punya anggapan bahwa Tuhan tidak peduli, apalagi menyimpulkan Tuhan kejam terhadap saudara. Sesulit apapun masalah yang Anda hadapi, saudara, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat bagi hidup kita, saudara. Saudara, kita simak apa yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, oleh sebab itu mulai hari ini, yakinlah Tuhan ingin kita bahagia dalam hidup ini. Biarkan Tuhan menjalankan rencananya, supaya kita bisa meraih kebahagiaan hidup. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan penuh damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, yang kadangkala kami sering bersungut-sungut. Tuhan Yesus lewat kebenaran firman mengingatkan kami, menyadarkan dan menegur kami supaya kami tidak bersungut, tidak protes kepada Tuhan, karena Tuhan adalah punya rancangan penuh damai sejahtera. Terpuji termulialah Tuhan. Tuhan berikan kami Tuhan kekuatan untuk dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan iman, kekuatan rohani, dan kekuatan jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi seluruh Bapak Ibu para pendengar pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, apabila mengalami permasalahan hidup, Tuhan Yesus pada saat malam hari ini, Kaulah jawaban bagi setiap para pendengar, menjawab setiap permasalahan, pergumulan mereka. Turunlah kasih Tuhan menjamah, memulihkan, dan memberikan kekuatan dan memberikan kelegaan bagi setiap pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi mereka, Bapak Ibu para pendengar dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini yang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus, tangan kasih Tuhan terulur bagi tubuh yang sakit, hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Itu juga Tuhan pada saat malam hari ini, setiap Bapak Ibu para pendengar yang susah tidur, pada saat malam hari ini, kuasa Tuhan, kuasa yang daripada Yesus Tuhan, berkarya bagi setiap tubuh yang sakit, susah tidur, dalam nama Tuhan Yesus.
Apapun Tuhan permasalahan hidup mereka hingga membuat mereka susah tidur pada saat malam hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, yang susah tidur bisa tidur. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat beristirahat dan selamat tidur. Saya yakin dan percaya kita berdoa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang menjaga tubuh, roh, dan jiwa kita pada saat malam hari ini. Di dalam tidur kita. Selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali esok hari. Doa pagi, renungan pagi, dan pengantar tidur di sorenya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.